Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang menjalin kemitraan strategis dengan Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam atau KPD dalam upaya penyelamatan naskah kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sahabat Puja Sumatera, ketangguhan perlawanan rakyat pribumi di seluruh Indonesia membuat Belanda kewalahan, termasuk perlawanan rakyat Palembang, sehingga membuat Belanda harus memutar otak bagaimana caranya menundukkan perlawanan rakyat ini. Para raja, ulama, dan yang disebut golongan Islam politik di Nusantara, tidak satu pun yang mau berkolaborasi dengan Belanda. Mereka menolak walaupun dibayar mahal. Akhirnya, pada tahun 1859, historis tetap tertuju pada satu tokoh legendaris, yaitu Snoek Oorgroenje, karena tidak ada satupun petinggi kerajaan dan ulama yang mau menjadi juru peredam perlawanan rakyat pribumi. Maka, atas usulan Snoek agar Belanda merekrut atau mendatangkan orang-orang Arab Hadrami untuk ditugaskan dan tempatkan di daerah-daerah rawan perlawanan rakyat pribumi, seperti di Batavia, Surabaya, Banten, Aceh, Palembang, Kalimantan, dan daerah rawan lainnya. Guna meredam perlawanan rakyat, posisi orang Arab Hadrami ini sangat diistimewakan. Selain diberi upah, juga diberi tempat tinggal untuk berdakwah agama untuk meredam perlawanan rakyat. Karena hasil dari penyelidikan Snoek untuk mengalahkan rakyat Indonesia, rekomendasi Snoek pada pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah memilah elit politik pribumi menjadi dua, elit yang berbasis adat dan elit yang berbasis agama. Elit berbasis agama sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu elit agama berbasis ritual dan elit agama bertendensi politik. Pemerintah kolonial mesti menggalang atau menundukkan elit adat dan elit agama berbasis ritual melalui tangan Arab Hadrami, sementara elit agama bertendensi politik harus dilenyapkan. Saat itu, posisi orang-orang Arab Hadrami berada di tengah. Selain membela perjuangan rakyat, mereka juga berupaya agar rakyat tidak membangkang kepada Belanda. Karena pandainya mereka dalam bersosial, maka tidak sedikit para misionaris imigran Arab ini dijodohkan oleh putri-putri keraton, misalnya di Keraton Palembang. Bahkan di kota Palembang sempat dijuluki sebagai Hadramaut Tsani alias Hadramaut kedua, karena banyaknya para imigran Hadrami yang menetap dan beranak pinak di kota ini, seperti di perkampungan Sungai Bayas. Pada pertengahan tahun 1910-an dan dekade-dekade berikutnya, terjadi konflik dan perpecahan serius di antara kaum Ba'alawi dan Masyaikh Islam Reformis atau disebut Arab Qabili. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik yang terjadi ketika itu memiliki akar permasalahan yang sama dengan konflik yang terjadi belakangan ini, yaitu berkenaan dengan stratifikasi sosial dan ketidaksetaraan status sosial keagamaan. Langkah cari aman yang mereka lakukan berhasil membuat mereka mendapatkan rekognisi dan identitas di masyarakat. Lebih dari